Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para saimin dan saimat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan tausiah Ramadan hari ini kita akan mengutip salah satu ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah berfirman, wahai manusia, silahkan makan, gunakan, manfaatkan segala yang ada fasilitas di bumi ini, asalkan memenuhi dua kriteria. Pertama, halal. Yang kedua, thayyiba. Dan jangan pernah mengikuti langkah setan, karena setan itu tidak pernah memiliki dua persyaratan itu. Halal tidak, karena bisa jadi syubhat atau haram, dan thayyiba juga tidak, mungkin saja najis ataupun khaba'is, benda yang tidak baik. Ayat ini memberi penegasan kepada kita tentang bagaimana pemanfaatan segala fasilitas yang ada di bumi ini. Ditandai dengan satu kata kulu, makanlah. Di dalam tafsir-tafsir kontemporer, dikembangkanlah makna makan itu kepada makna yang lebih luas. Menjadi makanlah, gunakanlah, manfaatkanlah segala yang ada di bumi ini. Berarti ini fasilitas hidup, terpenuhi kepada dua kriteria ini. Ini memberi penjelasan kepada kita bahwa agama Islam memberi rambu-rambu yang kuat, yang tegas, yang memandu kita bagaimana memanfaatkan segala yang ada di alam ini. Apa makna halal? Itu ada pada kategori hukum, memperolehnya, mendapatkannya, dari sumbernya, dan kemana digunakan. Ada persyaratan thayyibah, itu terkait dengan muatan materi, substansi dari materi yang bisa dimanfaatkan. Suatu kali Rasulullah berada di kalangan para sahabat. Rasul bertanya, tahukah kalian siapa nanti di akhirat yang paling lama hisabnya? Sahabat menjawab, kami tidak tahu ya Rasulullah. Rasul kembali menjawab bahwa yang paling lama nanti hisabnya adalah Nabiuna Sulaiman alaihissalam. Apa sebabnya? Karena dia punya fasilitas yang serba lengkap. Sebagai maharaja di raja, sebagai orang yang kaya, dan juga sebagai nabi dan juga rasul. Fasilitas ada semuanya pada Nabiuna Sulaiman. Tapi kata Nabi, semakin banyak fasilitas yang dimiliki, semakin panjang dan lama auditnya. Sehingga Nabi berkata, hati-hati, hati-hati terutama dalam persoalan hukukut tibukat, hak milik yang tidak jelas. Karena ini berhubungan langsung dengan halalan thayyibah tadi. Nabi menegaskan dalam sebuah hadis beliau, kullu lahmin wadamin nabata min haramin fannaru aula minhu. Kalau sumbernya dari yang haram, menjadi darah, menjadi daging, disuplai menjadi kebutuhan fisik, berubah menjadi protein, vitamin, mineral, dikirim ke seluruh anggota tubuh, maka dia tumbuh dengan proses yang haram, fannaru aula minhu. Dia tidak berhak untuk masuk ke dalam surga karena neraka yang paling pantas membakarnya. Nabi menegaskan betul bahwa berbersih dirilah terutama dari apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang dimanfaatkan. Jangan sampai kita terjebak kepada hukukutif, hak milik yang tidak jelas, hak milik yang tidak tahu siapa pemiliknya, tetapi digunakan, dimanfaatkan. Kalau kita bekerja di kantor, satu lembar kertas yang kita bawa pulang, itu hak milik yang tidak jelas. Fasilitas negara yang digunakan tidak untuk pekerjaan, sesuai dengan SOP-nya, hak milik yang tidak jelas, halalan thayyibah. Nabi menegaskan bahwa kecenderungan yang haram
akan menjadikan hasilnya juga haram. Ketika makanan dimakan ke tubuh, diolah secara unsur kimiawi, lalu menjadi otak, menjadi kebutuhan perut, menjadi kebutuhan kuku, tulang. Kalau sumbernya dari yang haram, maka dia akan cenderung pula kepada yang haram. Itu analisis dari para psikolog. Kecenderungan perilaku juga didasari dari apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi setiap hari. Maka jelas hal ini memberi pendidikan berharga bagi kita, berhati-hati di dalam menggunakan, memanfaatkan segala apa saja fasilitas hidup. Dan yang tidak kalah pentingnya, semua yang kita miliki ternyata bukan milik mutlak, ternyata hanya hak guna dan hak pakai, karena nanti akan ada auditnya di hari akhir. Kalau hutang pasti dibayar, kalau meminjam wajib dikembalikan, tidak ada yang salah dalam persoalan hak milik. Maka Tuhan betul-betul menegaskan hak milik yang halal lagi baik. Praktik baik dicontohkan oleh para pemimpin-pemimpin besar kita, seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika ada anaknya datang ke kamarnya, bertanya, "Ayah, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan." Si ayah bertanya, apakah persoalan negara atau persoalan keluarga? Kalau persoalan negara, ini fasilitas negara, bukan punya kita. Tentang keluarga ya, maka dimatikannya fasilitas itu. Diambilnya fasilitas lampu lain, dihidupkan. Ketika itulah dia bercerita. Begitu betul para pemimpin besar Islam menjaga tentang persoalan hak milik yang halal dan thayyibah itu. Menjadi kesimpulan bagi kita, di bulan tazkiyah ini, Ramadan, bulan berbersih diri. Yang penting satu yang kita bersihkan, apa yang dimakan, apa yang dipakai, apa yang diminum, apa yang dimanfaatkan, agar nanti semua yang dipakai, yang diminum, yang dimanfaatkan itu berada pada koridor yang benar. Apa koridor yang benar? Halal secara prosedur, thayyibah secara materi. Maka lawannya jangan sampai haram atau syubhat dari prosesnya, dan khaba'is, jelek dari segi muatan materinya. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan pembersihan berkelanjutan yang dapat kita lakukan sehingga meningkatkan kepada kualitas beragama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.